kasih sayang Allah dan kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjang tak berujung. Kasih sayang Allah, kasih sayang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian, kasih sayang yang sangat besar, tak dapat tertakar. Karenanya kalau nyari kasih, kalau nyari sayang, jangan yang tanggung-tanggung, teman-teman saya sekalian. Adik-adik ABG, adik-adik belia, adik-adik remaja, di umur-umurmu 15, 16 tahun, kamu pun mulai mencari-cari kasih, mencari-cari sayang. Dan mungkin itu adalah dengan cara mencari kasih sayang dari kakak kelas, dari seorang yang kamu sering lihat lewat di depan rumahmu, dari tetangga belakang rumah, kayaknya ganteng juga tuh. Dek, jangan menaruh harapan hati, jangan menaruh harapan pada kasih sayang manusia. Kamu akan rentan kecewa. Para istri, jangan jadikan kasih sayang suamimu sebagai tujuan akhir. Jangan jadikan kasih sayang suamimu sebagai cita-cita tertinggi. Jangan jadikan kasih sayang suamimu sebagai segenap pencapaian. Untuk berada dalam kekecewaan. Bahkan nak, untukmu anak-anakku sayang, jangan segala-galanya kamu lakukan untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tuamu. Jangan hanya fokus kepada mencari-cari kasih, berharap-harap sayang dari orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai orang tuamu. Betul bahwasanya kebanyakan orang tua adalah orang yang menyayangi anak-anaknya dengan tulus. Akan tetapi tak jarang pula ada orang-orang tua yang tidak menyayangi. Di masa depan, sehingga nanti akan mampu mengurusi mama di masa tua. Banyak di antara anak-anak di Jakarta sih, mudah-mudahan di Lombok nggak ada, orang-orang tua yang kalau anaknya belum memberi kepada mereka materi, menganggap anak-anaknya belum berbakti kepada mereka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, adik-adikku sayang, siapapun darimu, kamu anak dengan orang tuakah, atau bahkan anak yang kehilangan orang tua, jangan menganggap bahwa hidupmu akan kosong dari kasih sayang. Gak gitu, dek. Kamu tidak punya orang tua, betul. Ibumu sudah tiada, betul. Akan tetapi bukan berarti tak ada yang sayang padamu. Bukan berarti tak ada yang mengasihimu. Kamu harus kenal ada kasih sayang tak terbatas. Kamu harus paham bahwasanya ada yang menyayangimu tanpa jeda. Ada yang menyayangimu tanpa bila. Ada
Allah menyayangimu dengan utuh, memberi kepadamu, saudaraku sekalian, bahkan di saat kamu tidak menyadarinya. Bahkan di saat kamu tidak menyadarinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, apabila ada seorang datang padamu bertanya, karena memang seorang datang kepada Nabi Muhammad bertanya, ya Rasulullah, Allahu ba'id hatta unadi am huwa qarib hatta unaji. Wahai Rasul, Allah tuh jauh sehingga aku harus memanggilnya, atau Allah dekat sehingga aku cukup berbisik dengannya? Ini pertanyaan indah, disampaikan oleh hati yang ingin dekat, disampaikan oleh lisan yang ingin kenal kepada Sang Pencipta semesta. Tanya kepada Rasulnya, tanya kepada Nabi yang telah diutus olehnya kepada kita sekalian. Jauhkah Allah sehingga aku harus memanggilnya? Kayak saya kepada yang jauh kita panggil. Akan tetapi kalau dekat tak perlu panggil. Cukup dengan kita berbisik dengannya. Saya bisa bisik nih sama sebelah saya. Kenapa? Dekat. Akan tetapi saya tidak mungkin berbisik kepada yang berada di soft 20 dari tempat saya duduk. Saya akan memanggilnya. Jauhkah Allah sehingga aku harus memanggilnya? Ataukah Allah dekat sehingga aku cukup berbisik dengannya? Wahai Rasulullah, beritahulah saya. Nabi Muhammad terdiam, menantikan jawaban. Ya Allah, hambamu bertanya semacam ini. Apa yang harus diri ini jawab untuknya? Allah pun turunkan malaikat Jibril, menyampaikan wahyu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku datang kepadaku bertanya padamu, apakah aku jauh sehingga dia perlu memanggilnya, ataukah aku dekat sehingga dia cukup berbisik padanya? Fa inni qarib, sampaikan kepadanya bahwa aku sangat dekat, bahwa aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab panggilan siapapun yang menyerukan namaku. Falyastajibu li, maka silahkan kalian minta ijabah dariku, minta terkabulnya doa dariku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman padaku. La'allahum yarshudun, niscaya mereka akan selalu berada dalam jalan petunjuk. Allah dekat, kasih sayangnya dekat, cintanya dekat, perhatiannya dekat. Sedekat apa? Saya lama memikirkan ayat ini, teman-teman.
dengarkan saya dengan baik. Katanya Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan urat nadinya sendiri. Aku lebih dekat dengannya daripada dirinya dengan detak nadinya sendiri. Allah, alangkah dermawannya Engkau ya Allah. Apa yang biasanya kita anggap paling dekat? Saudaraku sekalian, Allah bisa saja pakai isyarat, aku lebih dekat darimu daripada kamu dengan bayanganmu. Akan tetapi ternyata bahkan bayangan sekalipun meninggalkan kita saat kita berada dalam kegelapan. Allah seolah berkata, aku tak akan meninggalkanmu saat dirimu berada dalam cahaya maupun saat dirimu berada dalam kegelapan. Siapa yang kamu kira lebih penuh kasih padamu, lebih menyayangimu, lebih dekat denganmu daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan detak jantungmu sendiri. Daripada kamu dengan detak nadimu sendiri. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, detak nadi ketika ia berhenti berdetak, berhenti pulalah kehidupanmu. Allah juga begitu. Selama hidupmu di atas muka bumi ini, kamu akan selalu bersama dengannya. Masalahnya hanya pada rasa hatimu. Allah dekat. Apakah kamu iya? Allah dekat denganmu. Apakah kamu pun merasa begitu? Allah dekat denganmu, namun menjadi tak terlalu berarti jika kamu menjauh darinya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada seseorang bijak dicukur rambutnya di tukang cukur. Terus tukang cukur ini karena tahu bahwa beliau adalah orang bijak, adalah orang yang terpandang, dia tanya. Dia bilang, "Tuan, Allah tuh ada apa enggak sih?" "Ada lah." "Kok saya ngerasanya kayak nggak ada ya?" "Menurut saya kayak nggak ada deh." "Kenapa gitu?" "Karena kalau emang Allah itu ada, kenapa kok banyak orang susah? Kenapa kok banyak gembel di jalanan? Kenapa kok hidup saya kadang susah, Tuan? Makanya saya nggak percaya sama Allah. Kalau emang Allah ada dan kasih sayangnya luas tak terbatas, kenapa saya sering kali disusahkan sama dia?" Jadi menurut kamu Tuhan nggak ada? Nggak ada, Tuhan. Tuhan nggak ada, Allah nggak ada. Menurut saya ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Sampai udah selesai cukur, beliau keluar. Di jalan ketemu sama orang gila, rambutnya gondrong. Dia kemudian bawa orang gila tersebut, berambut gondrong itu, ke depan rumahnya tukang cukur. Dia bilang ke rumahnya tukang cukur tersebut, teriak, "Tukang cukur nggak
Yang di dalam tukang cukurnya bilang, tukang cukur ada. Dia bilang nggak ada. Tukang cukurnya jawab ada sambil keluar. Dia bilang nggak ada. Tukang cukurnya jawab ada, nih saya nih tukang cukur. Nggak ada. Kenapa bisa kamu bilang begitu, orang saya ada? Nih buktinya, ada yang rambutnya panjang. Kalau emang tukang cukurnya ada, kenapa ada yang rambutnya gondrong? Kata tukang cukur tersebut, karena dia nggak pernah datang pada saya. Dia bilang demikian pula dengan Allah, Pak. Allah selalu ada. Masalahnya adalah kamu tidak datang padanya. Kamu yang menjauh darinya. Allah selalu dekat dengan kita, teman-teman. Hanya rasa hatimu yang sering kali melupakannya. Hanya kamu yang suka lupa kehadirannya. Allah selalu ada, kita saja yang lupa. Tapi gimana ya Ustazah, kalau saya mendekat kepada Allah, malu. Kenapa gitu? Dosa saya banyak. Hidup saya nih penuh dengan masa lalu yang kelabu, yang hitam. Saya punya masa lalu yang kelam. Saya malu rasanya mau datang kepada Allah, mau mendekat kepada Allah, merasakan kehadiran Allah, sementara saya adalah seorang hamba dengan masa lalu yang penuh dengan dosa-dosa. Jika itu masalahmu, dengarkan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Ini ayat indah luar biasa. Ini ayat indah luar biasa, saudaraku sekalian. Kata Allah, qul lilladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada umatmu, kepada mereka umatmu wahai Nabi Muhammad, tapi khusus nih yang ini. Sampaikan pesanku kepada umatmu, lilladzina asrafu ala anfusihim, untuk mereka yang telah tenggelam dalam dosa-dosanya, untuk mereka yang selalu berbuat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Katakan kepada umatmu yang punya masa lalu yang kelam, katakan kepada mereka yang punya dosa-dosa dalam kehidupan mereka, banyak dosanya, sampaikan kepada mereka wahai Nabi Muhammad pesanku ini. Apa yang Allah mau sampaikan kepada para pendosa? Allah nggak bilang janganlah kalian mendekat padaku. Allah nggak bilang wahai para pendosa, ingatlah azabku sangat pedih. Wahai para pendosa, ingatlah kalian harus mati juga jika saatnya tiba. Akan tetapi yang Allah bilang, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari kasih sayangku. Janganlah kalian putus asa dari rahmatku. Jangan pernah putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sebab Allah dengan mudah mengampuni seluruh dosa.
Dalam hadis qudsi, Allah bahkan bilang, jika aku lihat hambaku mendekat kepadaku dengan bergunung-gunung dosa, aku akan datang kepadanya dengan bergunung-gunung ampunan. Dosa-dosa kita, meski seperti apapun banyaknya, jika Dia berkenan menerima, dilemparkannya gunung-gunung dosamu, dilemparkannya gunung-gunung dosaku ke dalam lautan ampunannya, ia akan berubah menjadi semacam lamam, ia akan berubah menjadi sejenis buih di dalam lautan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosamu, meski sebesar apapun, jika Allah berkenan mengampuni, ia hanyalah seperti buih di dalam samudra ampunannya. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah merahmati kita, Allah menyayangi kita. Kasih sayangnya luas, tak terbatas. Dan dari salah satu dari kasih sayangnya, Dia utuskan untuk kita manusia penuh rahmat, manusia penuh kasih sayang, yang puncak cita-citanya adalah keselamatan kita umatnya. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tahukah kamu, Dek? Tahukah kamu, Bu? Nak? Nabi Muhammad di akhirat nanti itu jadi orang yang akan pegang kunci surga. Nabi bilang dalam salah satu hadisnya, wa miftahul jannah biyadi, kunci surga akulah yang akan memegangnya. Kunci surga di akhirat nanti ada di tanganku. Tak ada sesiapapun masuk surga sebelum baginda kita Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tahukah kamu, Nabi Muhammad adalah seseorang dan satu-satunya orang yang namanya bersandingan dengan nama Allah di pintu-pintu surga, di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah makna dari firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad. Tahukah kamu bahwa di hari akhirat nanti Nabi Muhammad akan memimpin seluruh rombongan orang-orang baik, termasuk di antara mereka adalah para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Maka semua orang baik hanya akan ada di belakang Nabi Muhammad. Semua orang baik hanya akan ada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu nggak bisa bilang di akhirat nanti saya nggak apa-apa deh nggak ada di belakang Nabi Muhammad. Yang penting saya ada di belakangnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani berada di belakang Nabi Muhammad. Saya nggak apa-apa di akhirat nanti nggak ada di belakang Nabi Muhammad. Saya akan ada di belakang Nabi Isa alaihissalam. Saudara sekalian, Nabi Isa pun hanya akan ada di belakang Nabi Muhammad.
Saya nggak apa-apa nggak ada di belakang Nabi Muhammad. Saya akan ada di belakangnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun adanya di belakang Nabi Muhammad. Maka jika kamu ingin berada di belakang orang baik, kamu ada di belakang Nabi Muhammad. Sebab semua orang baik, para nabi, para wali, semuanya hanya akan berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, manusia paling mulia, manusia paling utama, manusia sempurna, manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saya baca dalam hadis, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia, kata Nabi Muhammad. Wala fakhr, dan saya tidak berbangga atas hal tersebut. Saya Allah jadikan sebagai pemimpin, bukan pemimpin daerah, bukan pemimpin negara. Akan tetapi ana sayyid walad Adam, saya adalah pemimpin seluruh umat manusia, dari Nabi Adam sampai manusia paling akhir. Wala fakhr, dan saya tidak bangga atas hal tersebut. Wa miftahul jannah biyadi, kunci surga aku yang pegang. Wala fakhr, aku tidak bangga atas hal tersebut. Ana awal man dakhala al-jannah, akulah orang pertama yang akan masuk surga, kata Nabi Muhammad. Wala fakhr, dan aku tidak bangga atas hal tersebut. Lantas apa yang kau banggakan, wahai baginda Nabi Muhammad? Jika semua pemberian Allah semulia itu, seagung itu, sampai namamu ada di tiang ars, sampai namamu ada di pintu surga, engkau tidak berbangga atas hal tersebut, apa atau adakah sesuatu hal yang dapat membuatmu bangga, wahai baginda Nabi besar Muhammad? Nabi Muhammad bersabda, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Wahai umatku, pada nikahlah kalian, milikilah anak-anak, didiklah anak-anak kalian dengan baik. Wahai umatku, jadi banyaklah kalian bawa Islam, kenalkan Islam kepada lebih banyak orang. Bawalah anak-anak kalian. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, sebab aku akan bangga dengan kalian di akhirat nanti. Kunci surga di tangannya. Nabi Muhammad tidak bangga menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Nabi Muhammad tidak bangga. Akan tetapi yang akan menjadi kebanggaan, kebahagiaan hati Nabi Muhammad di akhirat nanti adalah kita umatnya. Kita umatnya.